Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen selaku pengampu mata kuliah PKN dan seluruh teman-teman yang sangat saya banggakan. Tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dimana sebagian dari kita hari ini masih sehat walafiat. Dan bagi saudara-saudara kita yang telah berpulang kepadanya, marilah kita doakan supaya amal dan ibadahnya diterima di sisinya. Amin. Salawat serta salam saya aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Bagas Andrian, saya dari Fakultas Teknobiologi Universitas Surabaya Angkatan ke-19. Saya akan menyampaikan tentang kebijakan atau perilaku sosial yang dapat dilakukan di tengah pandemik. Pandemik adalah suatu penyakit yang menyebar luas di suatu negara, benua, maupun dunia. Kita sudah mengetahui bahwa ada sebuah pandemik yang menyerang beberapa negara besar di dunia, termasuk juga negeri kita tercinta, Indonesia. Pandemik yang menyerang kita ini dinamakan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Virus COVID sendiri ini berasal dari kota Wuhan di Cina. Dan kasus positif yang berada di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Upaya yang bisa dilakukan pemerintah antara lain: 1. Penutupan perjalanan dari dan ke luar negeri di beberapa negara. Tujuan dari penutupan perjalanan ini agar mencegah penyebaran dari dan ke luar dan dalam negeri supaya tidak meluas. Yang kedua, menyediakan layanan hotline untuk informasi terkait virus corona dan dampaknya. Yang ketiga, pemerintahan Indonesia juga membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID. Keempat, memberi dukungan anggaran yang memadai. Yang kelima, kontak tracking. Jadi kontak tracking ini tujuannya untuk memutuskan mata rantai sebaran virus corona agar tidak semakin meluas di Indonesia. Yang keenam, menerapkan bekerja dan belajar di rumah. Yang ketujuh, memesan Avigan dan kloroquine sebanyak 2 juta dan 3 juta unit. Yang kedelapan, menambah alat uji polymerase chain reaction untuk mengaji PDP. Yang kesembilan, memesan 500.000 alat rapid test corona dan akan dipakai di daerah yang termasuk zona merah corona. Yang ke-10, maklumat atau fatwa ibadah di rumah yang dilakukan oleh MUI. Yang ke-11, menerapkan PSB atau pembatasan sosial berskala besar yang tujuannya membatasi aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan di luar ruangan. Yang ke-12, pemberian potongan harga untuk penggunaan listrik 3 bulan ke depan. Khusus untuk listrik 450 volt ampere dan 900 volt ampere buat APD atau masker sendiri, tentunya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberlakukan. Lakukan donasi. Sudah banyak sekali orang-orang yang sudah menyebarkan link-link atau nomor rekening yang bisa dibuat sebagai penyaluran donasi sosial seperti penyemprotan disinfektan, bukan penyuluhan terkait hal-hal corona. Contohnya tentang update berita corona, bagaimana corona menyebar, dampak corona. Kita juga bisa menyebarkan bagaimana cara membuat hand sanitizer atau masker di rumah, disinfektan di rumah, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dan juga seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Ubaya Fakultas Farmasi. Mereka membantu bagaimana cara membuat hand sanitizer di rumah. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, tapi dianjurkan dengan sabun karena sabun mengandung lemak yang dapat mengikat virus, bakteri, dan kotoran, sehingga saat kita cuci tangan dengan sabun, kotoran, bakteri, dan virus akan terikat dengan sabun dan ikut mengalir dengan air. Hand sanitizer digunakan jika keadaan terpaksa atau kita sedang berada di luar. Yang terakhir adalah lakukan physical distancing, hanya untuk mencegah penyebaran virus corona melalui droplet dan sentuhan tubuh. Dan beberapa daerah seperti Surabaya menyediakan bilik sterilisasi dan menempatkan sabun dan air mengalir di beberapa titik. Dan yang terakhir, mari kita berterima kasih kepada pemerintah, rekan-rekan di garis depan dalam kasus coronavirus 19, keluarga, dan diri kita sendiri yang sampai saat ini sudah berusaha menangani dan memberantas coronavirus 19 dengan cara masing-masing. Semoga saudara-saudara kita yang telah kembali pada Tuhan diterima amal dan ibadahnya serta dimasukkan ke dalam surga. Amin.
Semoga Tuhan melindungi kita dalam keadaan ini dan mengabulkan doa kita. Sehat dimulai dari saya, artinya sehat dimulai dari diri kita masing-masing. Mari kita berantas COVID-19 ini bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.